Baik, cek 1 2 3 cek, tes 1 2 3. Baik. Mungkin dimulai untuk web nya para mahasiswa UT yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan web 2 ini di mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya. Ini di kelas STSI 4201323 ya. Oke, baik. Di sini saya mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Bapak Muhammad Iqbal. Kebetulan saya saat ini berdomisili di Subang dan saat ini saya mengajar sebagai dosen di Politeknik Negeri Subang. Adapun terkait mengenai di UT, saya di sini menjabat sebagai tutor di mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, terkait mengenai web 2 ini, saya ingin menyampaikan bahwa tutorial webinar atau web ini merupakan sesi tatap muka ya, Zoom meeting secara online yang membahas terkait mengenai beberapa hal ya. Salah satunya diantaranya yang paling penting adalah membahas terkait mengenai tugas ya. Di sini untuk web 2 ini membahas terkait mengenai tugas 1 ya. Nah, apapun yang menjadi kendala, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi kekurangpahaman dalam pengerjaan tugas 1 bisa ditanyakan di sini ya, di web 2 ini. Dan jangan sukar jika kalian ada hal-hal yang memang ketika praktikum atau ketika pembuatan video terdapat permasalahan-permasalahan, boleh silakan diskusikan di sini ya. Atau barangkali ada materi atau suatu konsep atau suatu terminologi yang kalian belum paham, boleh silakan kalian bertanya di sini ya. Kita akan bahas tuntas, kita akan bedah satu persatu ya, terkait mengenai pemrograman berbasis desktop. Nah, mungkin sebelumnya langsung aja ke pembahasan dari tugasnya sendiri ya, agar kalian lebih paham ya terkait dengan tugas satunya. Nah, di sini di tugas 1 ini oke, baik. Saya sedikit menjelaskan tentang mengenai tugas 1 ya. Baik. Nah, tugas 1 ini di sini saya ingin menjelaskan bahwa kalian harus memahami terkait mengenai konteks soal ya. Konteks soal terkait mengenai deskripsi soal atau paparan soal di sini ya, agar kalian bisa mencapai nilai 100 ya. Nah, setiap poin, setiap butir, kemudian setiap hal-hal yang disampaikan di dalam soal ini, terutama soal studi kasus tersebut, itu harus kalian pahami dengan baik-baik. Kalian harus jalankan setiap poin-poin, setiap butir-butir soal, kalian harus jalankan. Pastikan di dalam kode programnya itu muncul ya, itu sendiri ya, itu ya, itu penting sekali ya. Dan kemudian hal-hal yang memang menjadi keharusan ya, harus ada di dalam kode program tersebut, harus ada poin ini. Kemudian kemudian yang kedua, hal-hal yang memang tidak boleh ada gitu ya, tidak boleh ada di dalam kode program, itu harus kalian patuhi ya, kalian patuhi. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian di sini kalian perhatikan bahwa di tugas 1 ini ya, di tugas 1 ini itu dibuka hari Senin ya, tanggal 20 Oktober 2025 jam 12 AM, kemudian due pada hari Senin 3 November 2025 jam 3 sore ya. Nah, di sini untuk soalnya saya akan sampaikan, kemudian saya akan bahas tuntas mengenai soalnya ya, saya akan bedah soalnya. Terus bagaimana tata cara agar kalian benar-benar memahami si soal tersebut gitu ya, bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian berikutnya adalah saya akan memberikan contoh kode program versi saya ya, versi saya
yang mirip dengan soal yang di sini gitu ya. Saya akan sampaikan bagaimana cara mengubah dari soal menjadi sintak yang real gitu ya, bagaimana di Java ya, tentunya di Java. Baik, nah di sini untuk soalnya di sini ada, halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada tugas praktik 1 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari. Nah, pertama, tugas praktik 1 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Nah, di sini 3 indikator ini harus kalian perhatikan baik-baik. Harus ada dalam kode program kalian ya. Wajib. Yaitu yang pertama, mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Nah, itu ya. Jadi, nanti dari kode programnya kalian itu wajib ada yang namanya tipe data. Ya, wajib ada tipe data, baik itu apa namanya, string, integer gitu ya, karakter, boolean dan lain-lain. Terus ada variabel, wajib ya. Variabel itu berbagai macam nama variabel diperlukan di sini ya. Nah, di sini untuk silikan kasusnya itu adalah membuat aplikasi ini ya, sederhana di sebuah restoran makanan ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu di sini ada identifier ya. Nah, terus berikutnya apa namanya, di sini identifier itu kan bisa berupa public, bisa berupa apa, protected, atau bisa berupa dengan apa namanya, private gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian berikutnya ada keyword ya. Keyword, nah ini keyword penting ya pada kelas, objek, dan metode. Jadi ada keyword yang menunjukkan eksistensi dari kelas, eksistensi dari objek, dan eksistensi dari metode ya. Nah, itu penting. Nah, kemudian berikutnya ada mampu mengimplementasikan array atau string dalam metode. Nah, itu ya. Jadi wajib kalian mengimplementasikan array ya, atau adanya string ya di dalam metode. Nah, jadi metode tersebut atau function tersebut di dalamnya terdapat array ya, array atau string untuk menghimpun data dalam jumlah besar. Nah, kalau di sini kan berarti hubungannya tentang makanan minuman ya, makanan minuman. Nah, kemudian berikutnya di sini yang harus kalian ketahui bahwa yang nomor 3 yaitu mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, switch case, dan nest if ya. Nah, itu ya. Jadi apa namanya, kalian wajib memunculkan struktur keputusan ya. Begitu if else apa if else ataupun switch case atau nest if ya. Nah, kemudian berikutnya di sini apa namanya, Anda diminta untuk membuat sebuah program Java ya mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi ya. Nah, ini ya. Jadi di sini fungsi harus ketahui ini ada 4 poin nih. Ya, 4 poin ini harus kalian ikuti dengan baik ya, 4 poin ini ya. Yang pertama adalah input menu restoran. Nah, berarti nanti ada inputan ya dari keyboard kita ya. Keyboard menginput menu restoran. Nah, ya, berarti kan nanti kita pilih menu tuh. Program harus memiliki data menu makanan. Nah, menu makanannya, menu minuman ya, sama kayak katalog ya. Biasa kan kita kan kalau makan di restoran itu kan suka ada tuh menu makanan, minumannya ya. Nah, terus ada list data harganya kan, jelas ya. Nah, nanti di situ kita bisa melihat list katalog makanan, minuman, dan harganya ya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Nah, wajib dalam sebuah array, wajib disimpan dalam array ya. Array wajib disimpan, kemudian setelah itu setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, dan makanan minuman. Nah, itu. Jadi nanti di sini kalian di dalam kode programnya gitu ya, wajib menampilkan list kategori makanan minuman dan harganya. Kemudian setiap data tersebut dihimpun di dalam array. Ya, dalam array. Nah, di dalam array tersebut harus ada indeks yang berperan sebagai nama, harga, kategori. Baik itu kategori makanan atau minuman ya. Nah, jadi kalian nanti boleh pakai array asosiatif mungkin ya.
asosiatif di mana di situ terdapat indeks dengan tipe nama, indeks dengan tipe harga, indeks dengan tipe kategori ya. Nah, begitu. Kemudian berikutnya nomor 2 nih, pemesanan ya, pemesanan. Nah, pemesanan ini di sini ada program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Nah, itu. Jadi tadi itu kan katalog muncul di awal tuh ya. Silakan pesan makanan, minuman ini, nanti keluar nama, harga, kategorinya gitu ya. Nah, nanti kemudian setelah itu si pelanggan, nah ya pelanggan bisa apa namanya memesan ya makanan minuman yang terdaftar pada daftar menu yang ada. Nah, kemudian berikutnya adalah pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan. Jadi dia bisa memesan maksimal 4 menu. Misalkan ya di makanan misalkan memesan mie goreng, misalkan sama nasi goreng ya. Nah, dengan jumlah masing-masing. Misalkan nasi goreng jumlahnya 2. Ya, dia nanti kan ada harganya itu otomatis ya, ada harganya di dalam coding. Nah, nanti misalkan nasi goreng satunya 20.000, dikalikan 2 berarti 40.000 gitu ya. Terus kemudian mie goreng itu kan 15.000. Dia pesan 2 jumlahnya, berarti 2 kali 15.000 atau 30.000 gitu ya. Tadi kan si nasi goreng 20.000 kali 2 ya. Kalau mie goreng 15.000 kali 2 gitu. Nah, gitu ya. Nanti contoh perbuatan nih, nasi padang sama dengan 2 gitu ya. Itu di inputannya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah menghitung total biaya. Nah, program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Ya. Nah, tadi kan maksimalnya adalah 4 menu ya, maksimalnya ya. Nah, minimal itu 1 ya. Nah, kemudian berikutnya total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan. Jadi tambahin dulu keseluruhannya, jangan per item pajaknya jangan ya, tambahin dulu keseluruhannya. Tadi misalkan mie goreng tadi berapa? 2 ya, jumlahnya 2 dikali 15.000 berarti 30.000. 30.000 tambah nasi goreng 20.000 kali 2 40.000 berarti 40.000 tambah 30.000 70.000 ya. 70.000 dikalikan pajak 10% berarti 7.000 pajaknya. Berarti dia harus membayar 77.000 gitu ya. Nah, dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Berarti 77.000 tambah 20.000 berarti 92.000. Nah, setelah itu restoran ini juga menerapkan diskon. Nah, ya. Tadi kan 92.000 ya. Nah, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Nah, kalau tadi kan 92.000 ya, berarti tidak mendapatkan diskon 10%. Ya, mendapat diskon 10%. Nah, kemudian berikutnya tadi penawaran beli satu gratis satu. Ya, untuk salah satu kategori minuman. Nah, jadi minuman ini buy one get one nih. Jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, tadi kan kita melebihi itu 92.000 ya. Nah, kita bisa membeli minuman beli satu gratis satu gitu ya. Nah, itu adalah promo khusus dari si restorannya ya. Dia tadi mendapatkan promo diskon 10% jika total biaya keseluruhannya itu melebihi 100.000. Kemudian mendapatkan penawaran buy one get one minuman jika pembelian keseluruhan pesanan itu melebihi 50.000 ya. Nah, terus berikutnya adalah mencetak struk pesanan. Di sini program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan ya. Jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Nah, ini di sini ini cukup lengkap juga ya di struk ini ya. Di struk ini lumayan lengkap ya. Jadi yang harus kalian ketahui bahwa program di sini harus dapat mencetak struk pesanan. Nah, itu ya. Jadi setelah tadi memesan gitu ya per menu dan berapa jumlahnya, kuantitasnya berapa, kemudian memesan maksimal 4 menu, ditotalkan, dapat harga totalnya, dicek. Kalau dia melebihi 100.000, berarti dia dapat diskon 10%. Kalau dia di atas 50.000, berarti dapat minuman buy one get one ya. Nah, terus setelah itu jangan lupa tadi ada pajak 10% dan ada biaya pelayanan sebesar 20.000 ya. Nah, kemudian struk pesanan ini tentunya di situ akan tercantum beberapa hal ya. Nah, yang pertama itu adalah item menu yang dipesan harus ada ya. Yang kedua adalah jumlah pemesanannya berapa, terus harga per itemnya berapa, total harga per itemnya berapa. Misalnya tadi nasi goreng kan tadi
20.000 ya dikalikan 2 itu 40.000 nah seperti itu ya. Jadi ada per itemnya dulu. Nanti baru total biaya pemesanan keseluruhannya. Jadi tadi setelah nasi goreng tambah mie goreng gitu ya. 20 tambah 40.000 tambah 30.000 berarti 70.000 gitu ya. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah tadi informasi pajak dan biaya pajaknya. Jadi pajaknya misalkan tadi 10% dikalikan tadi 70 oh maaf 92.000 ya, 92.000. Nah, berarti kan apa namanya tadi kan totalnya udah dapat ya 92.000. Nah, itu tuh tadi kan dari si jumlah harga makanannya itu 70.000 ditambah biaya pelayanan sebesar 20.000 ya. Nah, tadi si 70.000-nya kan kalian kalikan dulu dengan 10% ya dari si pajaknya jadi 77.000 ditambah 20.000 gitu ya. Jadi 97. Nah, baik seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya biaya pelayanan tadi kan 20.000 ya. Nah, jika ada diskon, nah ya, dan harga setelah diskon atau penawaran. Nah, di sini kalian cantumkan nih harga setelah diskon berapa, gitu ya. Dan harga setelah diskon atau penawarannya berapa, gitu ya. Nah, jadi sampaikan jika ada diskon berapa persen diskonnya dan sampaikan harga setelah diskonnya. Kemudian tampilkan informasi ke dalam struk pembayarannya. Nah, itu ya, itu tuh rinciannya itu harus ada semua. Harus ada semua ya, wajib di codingannya. Tidak boleh terlewat ya, karena itu akan berpengaruh terhadap nilai ya. Oke, baik. Sebelumnya, halo, Miki, halo Miki, halo Miki, halo Miki, suara saya terdengar Miki? Oh halo, bentar, bentar. Miki, mikrofonnya bisa coba dijalankan? Atau, oh iya, iya, baik, baik, baik. Tidak bisa membuka video dalam mic off ya. Baik, apa namanya, Miki, tidak apa-apa ya, jika tidak bisa membuka video dan mic, tidak apa-apa. Mungkin sebelumnya saya, apa, ya perkenalkan diri ya Miki ya. Jadi kita perkenalan diri dulu ya, sebelum apa namanya, sebelum lebih jauh lagi ke materi ya. Nah, kita perkenalan diri, Miki, saya, apa namanya, Bapak Muhammad Iqbal. Saya adalah saat ini berdomisili di Subang ya, dan saat ini saya menjabat sebagai dosen di Politeknik Negeri Subang ya. Nah, saya sehari-hari mengajar mata kuliah pemrograman ya, pemrograman, dan alhamdulillah saya mengajar beberapa bahasa, ada bahasa mobile Flutter, ada bahasa mobile React, kemudian ada bahasa web PHP native, ada PHP PPO, ada PHP Laravel gitu ya. Ada bahasa desktop Java ya, macam-macam bahasa yang saya ajarkan di Politeknik Negeri Subang ya. Dan ini saya juga di sini alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh UT sebagai tutor ya, tutor mata kuliah pemrograman basis desktop. Dan apa namanya, saya mengajar di Politeknik Negeri Subang sudah 8 tahun kebetulan ya. Jadi saya di Subang sudah 8 tahun, alhamdulillah ya. Itu mungkin saya perkenalan dirinya. Dari Miki, silahkan disampaikan mungkin Miki dan asal dari mana, kemudian dari program studi UT di cabang mana gitu ya. Dan Miki saat ini sedang fokus atau sibuk apa, mengerjakan apa. Mangga, silakan Miki, boleh di chat. Ya tidak apa-apa Miki. Baik, Miki boleh perkenalkan dirinya dulu Miki.
baik. Miki Fahad Firmansyah ya. Baik, Surakarta ya. Baik dari Surakarta ya. Oke, saat ini Miki lagi sibuk apa? Aktivitasnya apa atau lagi bekerja? Baik. Oh iya iya baik baik baik. Miki tadi malam bekerja ya, baru pulang jam 3:30 subuh ya. Waduh, berarti begadang ya Miki ya. Baik, sebentar. Baik, baik Miki. Nah, mungkin apa namanya? eh Kita lanjutkan lagi mungkin Miki ya, ke yang tadi ya, ke yang soal tadi. Jadi, Miki begini, apa namanya, kita juga sering diskusi lewat chat ya Miki ya, alhamdulillah ya Miki ya. Lewat chat, kemudian kita juga diskusi juga ya terkait mengenai beberapa hal. Kemudian, apa, Miki, apa namanya, untuk mempermudah, pengerjaan tugas ya, tugas satu, agar kalian lancar mengerjakan tugas satu, mudah dalam mengerjakan tugas, satu, saya di sini akan membedah soal tugas satu mungkin ya. Karena dari mata kuliah berpraktek ini, eee, itu setiap, mahasiswa wajib ya, wajib, mengerjakan tugas satu, tugas 2, tugas 3 ya, tidak boleh ada yang bolong tugasnya. Nah jadi, karena wajib mengerjakan tugas gitu ya, nah makanya, apa, saya, akan mencoba mengupas tuntas, membedah, sedetail mungkin terkait mengenai soalnya ya. Agar tentunya Miki dan teman-teman dari mahasiswa UT yang lainnya itu bisa mudah dalam mengerjakan tugas satu gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah sebelumnya, Miki apakah sudah mengumpulkan tugas satu? Oke, baik sudah mengumpulkan ya? Baik. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus ya Miki ya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, berikutnya di sini, sebelumnya mungkin saya share screen ulang ya, sebentar. Sebelumnya, Miki, apakah sudah tampil di layar Miki ini, yang saya share screen? Apakah sudah tampil, terkait mengenai soalnya? Sudah tampil ya? Baik. Nah, baik, Miki, di sini. Nah, apa, jadi, di sini tadi kan saya sudah sampaikan ya, bahwa, di tugas pemrograman, desktop ini ya, baik itu tugas satu, tugas 2, tugas 3 nanti ke depannya, itu setiap mahasiswa wajib melihat poin demi poin ya, poin demi poin. Jadi yang ada disampaikan di soal studi kasus ini, terutama terkait mengenai restoran ya, aplikasi restoran berbasis, desktop Java ya. Nah ini harus diperhatikan poin demi poin ya, karena itu akan menjadi penilaian bagi, dosen tutor ya. Dosen tutor untuk menilai, seberapa, bagus kode program kalian yang kalian sampaikan gitu ya. Nah, bukan, berarti misalkan, "Pak, saya kode programnya mau secanggih mungkin," gitu ya. Bukan itu penilaiannya, bukan itu. Jadi bukan seberapa canggih, bukan seberapa bagus tampilannya, tapi lebih ke ini poin-poin ini tercapai nggak gitu ya. Ini poin satu tercapai nggak, poin 2, poin 3, poin 4 gitu ya. Nah itu mesti tercapai gitu ya. Nah, jadi kan yang pertama nih, di sini ada input menu restoran ya. Input menu restoran ini tadi wajib,
ada gitu ya, artinya, menu restorannya muncul gitu ya, muncul baik itu makanan atau minuman dan harganya keluar ya. Jadi ketika di sistem itu keluar nanti menu makanan, menu minumannya gitu ya dan harganya. Nah kemudian berikutnya tadi wajib jadi si minuman minuman, makanan dan harganya ini ditampilkan dalam bentuk array. Nah itu ya di dalam coding-nya dalam bentuk array. Nah array sendiri adalah beberapa kumpulan data yang memiliki tipe data yang sejenis gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah setiap item menu harus memiliki, nah ini ya, nama, harga, kategori, baik makanan maupun minuman gitu. Nah tadi setiap menu yang ditampilkan ya di display gitu ya, di display dari sistemnya itu harus memiliki nama, harga, dan kategorinya, wajib. Nah kategori cuma ada dua ya, kategori cuma ada dua yaitu kategori minuman dan makanan gitu ya. Nah kemudian berikutnya nomor 2 nih, setelah tadi berhasil menampilkan katalog katalog makanan minuman gitu ya dan harganya, terus ada pemesanannya gitu ya. Jadi nanti si user itu mesti bisa memesan. Apa yang akan Anda pesan? Satu makanan, dua minuman gitu ya. Nanti makanan misalnya apa nih makanan nih gitu ya. Nah gitu. Nah jadi di sini program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Nah itu. Jadi daftar menunya itu muncul ya, muncul dan bisa dipesan. Kemudian pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Nah, jadi di sini, si pelanggan ini ya, si pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang mereka ingin pesan. Ya, tadi kan misalkan pertama nih ya, ada nasi goreng, 2 ada mie goreng ya. Nasi goreng, nah nanti pilih nasi goreng. Nah, di kode programnya nasi goreng itu misalkan 20.000 harganya ya. Si mie goreng udah disetel harganya 15.000. Nah ya. Nah, nanti ketika si pelanggan memilih nasi goreng, berapa jumlah yang Anda minta gitu ya. Kan di sini kan ada jumlahnya juga kan ya. Nah, nanti keluar misalkan jumlahnya 2. Berarti 2 dikalikan 20.000 nasi goreng harganya. Berarti 40.000 gitu ya. Terus nanti dia nanya lagi, silakan apakah Anda ingin memesan yang lain? Nah, pesanlah misalkan yang kedua adalah pesan, mie goreng ya, mie goreng, pesan mie goreng. Mie goreng harganya 15.000 tadi, 15.000 dikalikan 2 berarti 30.000. Nah, gitu ya. Nah, nanti setelah itu dapat berarti tuh nasi goreng tadi harga 20.000 kalikan 2 40.000, mie goreng harga 15.000 kalikan 2 30.000 gitu ya. Nah, nanti di sini setelah itu barulah keluar nanti harus ada fitur menghitung total biaya. Ya, menghitung total biaya. Nah, menghitung total biaya ini ya, program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya gitu ya. Nah, jadi tadi tuh ya si nasi goreng kan tadi 20.000 kali 2, 40.000. Mie goreng 15.000 kali 2, 30.000. Berarti 40.000 tambah 30.000, 70.000 totalnya. Itu harus keluar. Ya, kemudian total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10%. Nah, tadi berarti kan tadi 70.000 ya. 70.000 dikalikan 10%. Jadi 7.000 ya. Si pajaknya 7.000, total biaya keseluruhannya tambah pajak tambah ini biaya pelayanan 20.000. Jadi tadi 70.000 tambah 7.000, 77.000 tambah 20.000 jadi 97.000 gitu ya. Nah, setelah itu restoran juga ini menerapkan diskon atau penawaran khusus. Nah, 97.000 tadi ya. Nah, sekarang diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Nah, tadi kan kita sayang banget nih, cuma 97.000 ya totalnya. 97 totalnya, jadi tidak dapat diskon 10%. Terus penawaran beli satu gratis satu jika salah satu kategori minuman total biaya keseluruhan pesanannya itu melebihi 50.000. Nah, ya itu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pembelian minuman dan harganya itu melebihi 50.000 akumulasinya ya, akumulasinya melebihi 50.000 maka dia dapat penawaran buy one get one minuman gitu ya. Dan itu harus bisa ke coding loh, bisa ke coding ya, harus bisa coding itu mencerna itu dan menampilkan bahwa ketika membeli 2 minuman atau 3 minuman, 4 minuman ya, misalkan 4 minuman nih, 4 minuman di sini dapat di atas 50.000 misalnya ya, 4 minuman. Nah, berarti nanti di situ ada penawaran buy one get one ya. Nah, gitu. Jadi yang si minuman yang kedua itu gratis ya. Minuman yang pertama bayar, minuman yang kedua gratis gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dikalkulasi lengkap gitu ya dengan skema aturan yang ada tadi, kemudian kita lakukan pencetakan struk.
Ya, pencetakan struk. Nah, pencetakan struk ini program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan. Nah, ya. Jadi dia struknya itu bunyinya ada item menu yang dipesannya. Tadi misalkan tadi nasi goreng 2 gitu ya. Mie goreng 2. Terus jumlah pesanannya tadi ya. Jumlah pesanannya berapa, harga per itemnya. Tadi berarti nasi goreng harga per itemnya 20.000 dikalikan 2. Nasi goreng harga per itemnya 15.000 dikalikan 2. Terus berikutnya adalah total harga per item. Tadi kan berarti nasi goreng 20.000 dikalikan 2 40.000. Nah, itu kan harga per item ya. Terus tadi mie goreng 15.000 dikalikan 2 itu 30.000. Nah, itu ya. Terus total biaya pemesanan itu tuh total keseluruhan. Berarti tadi 40.000 tambah 30.000 70.000 ya. Terus informasi pajak dan biaya pajaknya. Tadi kan pajak itu dapat 10% kalau melebihi 100.000 ya. Nah, ini dia di bawah 100.000, jadi dia tidak dapat pajak. Ya. Dan biaya pelana tadi biaya pelananya adalah 20.000 ya. 20.000 itu wajib. Terus jika ada diskon dan harga setelah diskon penawaran. Nah, jika ada diskon, berapa diskonnya dan berapa harga setelah diskon. Jadi harga yang pokok dikurangi dengan diskonnya gitu ya. Kemudian tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Nah, itu tuh penting banget. Itu 4 poin itu tuh menjadi parameter nilai desktop kamu, tugas 1 kamu itu 100 gitu ya. Dapat nilai 100. Kalau 4-4-nya kamu bisa menjawab persis seperti yang ada di soal. Karena saya sendiri akan mengecek satu persatu ya. Saya akan membaca satu persatu mulai dari tipe datanya, variabelnya, metodenya, kelasnya, objeknya, array-nya, ya tipe datanya. Saya akan mengecek kesesuaian antara makanan, menu, makanan, minuman gitu ya, diskonnya, kemudian biaya pelayanannya, kemudian buy one get one-nya, saya akan ngecek diskonnya berapa, apakah dia melebihi 100.000 gitu ya. Nah, gitu. Jadi banyak banget item yang akan saya cek gitu ya di kode program kalian ya. Nah, itu saya memastikan bahwa kalian itu coding kalian itu udah sesuai dengan yang diminta di soal. Ya, seperti itu ya. Jadi wajib kode program yang kamu buat itu mirip dengan soal. Kalau ingin nilainya 100 dari saya. Ya, oke, itu tips dari saya ya. Udah saya bedah di sini ya. Saya kasih caranya ya. Oke. Nah, terus berikutnya petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 1 ya. Nah, yang pertama sini adalah buat sebuah kelas menu. Nah, ini berarti nanti akan saya cek, pastikan ada kelas menu ya. Public kelas menu. Nah, itu penting ya. Public kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan minuman. Nah, jadi di dalamnya ada menu makanan minuman. Ya, public kelas menu mempresentasikan makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Nah, atribut itu adalah ini ya, properti atau variabel yang melekat ke makanan dan minuman. Tentunya dia bakal punya tipe data, dia bakal punya nama variabelnya, dia bakal punya tipe datanya ya. Oke, baik. Terus berikutnya, silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya. Nah, ingat minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu ya. Pertama, menu makanan. Tadi ada 4 makanan, wajib ya. Menu minuman, ada 4 minuman, berarti wajib. Jadi 4 tambah 4, 8. Ya, itu masing-masing menu itu ada 4 minimal ya. Nah, terus si pemesanan itu hanya boleh 4 kali, maksimal 4 kali. Ya, jadi pesan makanan A, makanan B, minuman A, minuman B, udah cuma 4 kali bolehnya. Ya, nah kemudian setelah ada kelas menu, nah pastikan kita memiliki kelas utama atau main class. Main class itu berarti di dalamnya ada main method, yaitu namanya adalah public static void main string args. Nah, itu adalah metode main ya, metode main yang wajib ada di dalam kelas main. Ya, kelas main ini yang akan menjadi kelas utama yang akan dipanggil pertama kali oleh sistem ketika pertama dijalankan ya. Nah, kemudian di sini yang si kelas main ini memiliki berbagai metode. Nah, itu ya. Jadi dia di dalamnya ada berbagai metode yang menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Terus dia juga bisa menerima, bisa mengolah pesanannya, kemudian bisa menghitung total biaya pesanan, mencetak struk pesanan untuk ditampilkan ke layar. Nah, pastikan semua metode itu ada di dalam kelas main. Kemudian berikutnya, format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, tuh. Ya, jadi kategori ada minuman dan makanan ya. Nah, itu jadi formatnya tuh tampilannya tuh adalah
dia harus membedakan antara makanan dan minuman, ya, begitu ya. Nah, kemudian berikutnya, pergunakan array dalam mengelola restoran. Nah, itu wajib array itu ya. Array itu wajib di sini hukumnya, baik itu untuk kategori makanan maupun minumnya, maupun dengan harganya. Silakan kamu menggunakan array associated, ya, atau array yang memiliki indeks penamaan variabel ya, dan di dalamnya kita bisa assign nilai-nilai setiap indeksnya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah penggunaan struktur keputusan. Tadi saya bilang ya, boleh menggunakan if else if, nested if, boleh pakai switch case, boleh ya. Nah, dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struktur pesanan. Nah, itu. Jadi ketika kamu menampilkan perhitungan total biaya, wajib menggunakan percabangan. Terus mencetak struk pesanan. Nah, struk pesanan itu dicetak harus menggunakan percabangan. Ya. Kemudian usahakan, nah ini penting nih. Ini sudah digarisbawahi oleh pihak UT ya. Saya setiap tahun ke tahun tuh sering melihat tugas satu itu ada yang namanya pengulangan. Baik itu pengulangan for each, while do while gitu ya. Nah, itu tuh tidak boleh. Nah, itu mengurangi nilai. Ya, sayang banget ya. Nah, banyak mahasiswa yang terkecoh di sini. Jadi masih banyak yang codingnya tuh di dalamnya ada for-nya. Ada tadi while-nya, ada do while-nya, ada while do-nya gitu. Jadi sayang banget ya, sayang banget. Jadi dari Miki sendiri ya, Miki hati-hati Miki ya. Di dalam kode programnya itu tidak boleh ada yang namanya struktur pengulangan. Tidak boleh. Itu yang di praktik 1 ya. Nanti di praktik 2 dan 3 itu boleh. Diperbolehkan. Justru diwajibkan ada namanya pengulangan ya. Kenapa di sini tidak boleh ada pengulangan? Karena pengulangan itu belum diajarkan. Ya, makanya karena belum diajarkan, jadi tidak boleh ada pengulangan. Nah, kemudian di sini berikutnya menampilkan skenario-skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Nah, ini. Jadi, menampilkan semua skenario if else-nya. If else-nya switch case-nya itu ditampilkan. Jadi ketika kondisi gagal gimana, ketika kondisi benar gimana gitu ya. Nah, itu ya. Nah, terus berikutnya apa? Durasi video itu penjelasan maksimal hanya 15 menit. Tidak boleh lebih ya, tidak boleh lebih. Jadi hanya 15 menit. Nah, di situ kalian kayak saya nih, kayak saya ya, muncul wajahnya menjelaskan kode program satu persatu gitu ya. Satu persatu dijelasin kode programnya sampai benar-benar si tutor itu paham apa yang kamu buat tuh kayak gini gitu ya. Nah, pastikan kamu itu adalah menguasai kode program yang kamu buat gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu adalah tips dari saya membedah soal supaya bernilai 100 gitu ya. Baik, dari Miki silakan ada pertanyaan dulu tidak Miki? Terkait mengenai soalnya. Silakan. Barangkali ada pertanyaan dulu gitu. Atau sudah cukup paham? Baik, itu penjelasannya sudah cukup jelas ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap penjelasan kode programnya ya. Saya akan jelaskan bedah soalnya, saya akan buktikan soal tersebut di dalam kode programnya gimana. Ini versi saya ya, ini versi saya. Versi saya seperti ini. Oke, sebentar ya. Saya biasanya menggunakan mengkode program Java itu menggunakan Visual Studio Code ya. Visual Studio Code. Kalau Miki pakai apa toolsnya untuk ngoding Java-nya? Biasanya pakai apa Miki ngoding ngodingnya? Pakai teks editor apa? Oh sama ya, sama dengan saya. Visual Studio ya. Oke, baik Miki kita sama-sama pakai VS Code ya.
Oke, nah di sini saya akan memperlihatkan VS Code-nya ya. Sebentar. Oke, baik. Nah, di sini, Miki, apakah sudah tampil, Miki? Kode program yang saya share? Apakah sudah muncul di layar? Oke, baik. Sudah muncul ya. Baik, saya akan melakukan penjelasan ya. Nah, ini diharapkan mahasiswa UT seperti saya ya. Seperti saya dalam menjelaskan kode program itu harus maksimal gitu ya. Per baris kode program kalian paparkan satu persatu dengan baik gitu ya. Sehingga nanti apa namanya si tutor itu bisa paham tentang kode program yang kamu buat gitu ya. Nah, ini akan saya splitkan ya, akan saya splitkan dengan soal ya. Akan saya split dengan soal. Nah, gini ya. Baik. Agar nanti bisa tahu gitu ya, apakah kode saya program saya ini sudah sesuai dengan soal atau belum gitu ya. Nah, itu kan harus dibuktikan ya. Jadi soal itu dibuktikan dengan kode program. Nanti kode program juga harus harus match, harus sesuai dengan permintaan dari soal ya. Miki, apakah sudah muncul dua layarnya? Yang pertama layar soal, yang kedua layar layar dari si kode programnya. Apakah sudah muncul? Oke, baik, sudah muncul ya. Nah, oke, saya coba menjelaskan dulu ya. Nah, di sini saya kebetulan uh, membuat kode program itu tidak menggunakan main ya, tapi saya menggunakan aplikasi restoran namanya ya. Saya menggunakan public class restoran. Kemudian di sini saya memasukkan si kode programnya ke dalam folder. Namanya folder ini nih. Folder aktivitas 4 ya, aktivitas 4. Jadi dia di sini ada namanya package aktivitas 4. Artinya si kode program ini ada di dalam folder aktivitas 4. Makanya di sini ada tulisan package. Kalau package-nya hilang nanti error. Dia tidak akan terbaca sebagai file di dalam folder tersebut gitu ya. Nah, ini. Jadi permasalahannya itu ya. Jadi harus ada namanya package. Tapi kalau kalian tidak mau ada package, boleh. Jangan simpan file Java-nya di dalam folder, tapi di luar folder ya. Nah, itu. Oke. Nah, kalau saya ini disimpan di dalam folder agar tertata rapi ya. Tertata rapi, kemudian dia terstruktur gitu ya. Dan jadi enak gitu ya. Nah, di sini pertama saya lakukan import Java Util Scanner. Nah, scanner itu untuk apa sih? Kenapa saya mengimport Java Util Scanner? Util itu adalah utilitas ya, utilitas. Utilitas itu adalah beberapa hal-hal yang apa namanya? Yang digunakan untuk mensupport atau mendukung dari si Java tersebut gitu ya. Nah, di sini util sendiri itu banyak banget ya. Nah, di sini itu banyak banget. Nah, di sini kalau kita tik, nah ya, ini banyak banget util itu ya. Kita mau pakai util apa gitu ya. Di sini kita bisa pilih util apa yang mau dipilih. Nah, kemudian di sini kita pilih scanner gitu ya. Nah, scanner. Nah, buat apa scanner? Scanner itu adalah untuk membaca ketikan dari keyboard yang kita masukkan. Misalkan, apakah Anda ingin makan? Pilihnya ya. Berarti ketika ya, maka komputer akan membaca kembali. Oh, Anda pilih ya, gitu ya. Berarti ya udah, oke, makan siang. Tapi kalau misalkan apa eh, tidak memilih tadi ya, berarti tidak, berarti Anda tidak akan makan siang. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, terus berikutnya nih. Berikutnya ini ada kelas menu. Nah, tadi saya bilang ya, kelas menu ya. Kelas menu ini tadi penting. Kelas menu ini adalah kelas lain dibanding dengan kelas mainnya ya. Di sini nih, ada kelas menu. Ya, nah ini, ada kelas menu ya. Nah ini, menu. Nah, ini buat kelas menu untuk merepresentasikan menu makanan, minuman di restoran dengan atributnya. Silahkan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minuman. Minimal terdapat 4 menu dalam masing-masing kategori menu. Nah, itu ya. Jadi di sini, tadi disampaikan ya, bahwa di dalam kelas menu ini wajib ada namanya menu makanan minuman. Menu makanan minuman itu adalah atributnya. Itu tadi, atribut ini. Atributnya itu adalah si, ini nih. Atributnya, nah ini, ada nama, harga, dan kategori ini. Wajib ya. Jadi di sini saya masukkan kelas menu. Di
Di sininya string nama, harga, dan kategori. Nah, kenapa nama string? Karena ya string itu kan kata. Masa nama pakai integer gitu ya? Akan mungkin string, nama, harga tuh integer. Karena harga tuh pasti bulat gitu ya. Nah, integer harga, kemudian ada kategori. Kategori itu menggunakan string. Oh, gitu ya. Terus berikutnya, di sini ada public menu. Nah, kenapa Pak? Kan ada kelas menu, kenapa ada public menu lagi? Nah, ini adalah konstruktor. Ya, konstruktor. Konstruktor itu adalah suatu metode yang memiliki nama persis dengan kelas. Ini kan sama-sama menu ya, sama-sama menu. Tapi ini kelas, ini public ya. Public itu adalah identifier-nya. Identifier untuk open access, dia tidak dibatasi. Berbeda kelas, berbeda metode, berbeda file, berbeda package, itu bisa mengakses ke si identifier public ini ya. Nah, terus di sini public menu ada di sini dijalankanlah yang namanya parameter ya. Di sini parameternya ada 3, ada string nama, harga, string kategori. Nah, nanti masing-masing dari parameter itu, 3 parameter ini akan disandingkan dengan si ini apa namanya variabelnya ya. Nah, variabel yang di atas itu merupakan variabel public ya, variabel public. Nah, variabel yang di atas itu merupakan variabel milik kelas ya. Nah, jadi nanti di sini kita sandingkan. Di sini ada this nama. Nah, this nama itu adalah keyword khusus untuk memanggil si variabel ya, variabel milik kelas. Nah, this dot nama. Nah, nama yang di sini dengan nama yang di sini beda. Tidak boleh berpikir sama ya kalian ya. Jadi di sini nama yang di kiri ini adalah variabel nama dari si kelas, milik si kelas. Kalau yang kanan, nama yang kanan ini yang titik koma itu adalah nama dari si konstruktornya. Ya, this nama, this harga, this kategori. Sehingga apapun yang akan dimasukkan di dalam parameter nanti akan masuk ke dalam si variabel ini. Ya, pasti data akan masuk dulu ke dalam public menu. Ya, dari konstruktor ditampung nilainya dari parameter, nanti parameter akan melanjutkan nilainya ke badan body function function dari si konstruktornya ya. Nah, nanti di sini ketika dikirimkan nilainya ke si variabel kelas, nanti variabel kelas akan menghimpun nilai gitu ya. Kemudian nanti di sini ada public integer get harga, nanti di sini untuk menghitung nilai harganya. Begitu ya. Nah, terus berikutnya adalah di sini terdapat public class main. Nah, di sini kalau tadi kan diminta adalah main ya, di sini main. Nah, di sini kan buatlah sebuah kelas main ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan nama lain, aplikasi restoran. Kalau nanti kalian wajib menggunakan kata main ya. Nah, nanti di sini ciri-ciri dari main class itu adalah adanya main method. Ya, main method. Nah, jadi di sini main method itu adalah ini. Ini main method. Nah, ini adalah publish static point by string R. Nah, itu adalah metode yang pertama kali dijalankan di dalam merunning kode program Java. Ya. Nah, nanti di dalam main method itu ada menu ya, ada menu. Nah, kayak di sini kan, di dalam main metode itu katanya di sini wajib ada menampilkan daftar menu. Nah, kemudian berikutnya ya, selanjutnya selain menampilkan daftar menu makanan, ada minuman juga, dan menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampil ke layar. Nah, itu banyak banget PR-nya ya di sini. Nah, pertama di sini adalah kita pastikan dulu daftar menunya di sini nih. Ini kan daftar menu ya, daftar menu nih. Nah, ini saya mau jawab dulu soal yang ini. Nah, di sini dipastikan di dalam main metode itu ada ini, daftar menu ini. Daftar menunya dalam bentuk array associative ya. Nah, di sini ini ada new menu. Nah, ini menu ini dia memanggil menunya disamakan namanya dengan si konstruktor ya. Nanti konstruktor di sini memiliki parameter. Nanti parameternya di sini sudah terdaftar, yaitu yang pertama itu adalah indeks yang 0 itu adalah nama makanannya atau minumannya. Yang kedua, indeks 1 itu adalah harganya. Kemudian yang keempat itu adalah indeks dari tipenya ya, yaitu makanan atau minuman gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian jika sudah didaftarkan, tadi saya bilang maksimal di tiap menu itu ada 4. Menu makanan 4, menu minuman 4 ya. Jadi di sini ada 8 menu.
Nasi Padang, ayam goreng, mie goreng, soto itu masuk ke dalam makanan. Es teh, es jeruk, kopi, alpukat itu masuk ke dalam minuman, ya. Terus berikutnya di sini ada scanner. Tadi saya bilang kan ini adalah utilitas. Nah, ini adalah utilitas. Utilitas, scanner, kita buat objek scannernya dari tipe data scannernya, kemudian nanti scanner, system in. Nah, ini berarti si scanner apa siap untuk digunakan ya. Nanti si scanner ini dia akan melakukan ini ya, apa namanya, menyeken inputan data dari si user ya. Nah, terus berikutnya di sini ada integer pemesanan sama dengan new in 8 ya. Nah, ini apa nih? Jadi gini, si pesanan ini ya, si pesanan ini itu dimasukkan ke dalam integer. Integer untuk dihitung nanti pesanan ini tuh masuknya ke kategori yang mana, kemudian si pesanan ini apa? Dia eh, jadi dia itu masuk kategori yang mana si pesanannya ya. Kemudian setelah itu si pesanannya ini eh, punya nama pesanannya apa, kemudian setelah itu harganya ya. Nah, berikutnya setelah apa namanya si daftar menunya udah terdaftar gitu ya. Nah, berikutnya adalah di sini tadi pesanan ini tadi didaftarkan ya, dan dia memiliki integer 8, artinya si array-nya itu berjumlah 8, di mana 8-nya itu adalah bertipe data integer gitu ya. Nah, terus berikutnya di bawahnya ini adalah menampilkan menu ya, menampilkan menu di layar. Jadi ketika panggilan itu di layar ada muncul menu. Menu restoran, yang pertama nasi Padang, harganya 30.000 gitu ya. Terus itu ada makanan minuman gitu ya. Itu ada kategorinya. Terus nanti di sini nomor 2 ayam goreng 3. Dari sini kemudian nah, tadi kan pasti kan ada 8 menu ya. Dan masing-masing ada makanan minumannya. Kemudian setelah itu ada input pesanan tanpa loop. Nah, di sini sistem output LN ada pilih menu pertama 1 sampai 8. Nah, di sini kan tadi kan si user itu kan berhak memilih ya menunya ya. Nah, si menu ini yang pertama ini adalah integer pilihan 1. Jadi ketika pilihan 1 apa namanya terpilih, lakukanlah scanner not next in. Oke, baik. Terus berikutnya ya. Nah, di sini let's stop PLN, pilih menu pertama 1 sampai 8, integer pilihan 1 scanner next in. Nah, di sini tuh jadi si pilihan 1 ini kita akan tampung di dalam scanner next in ya. Nanti si ini jika pilihan 1 not null, artinya dia tidak kosong ya. Not null tidak kosong, maka langsung sistem PLN nanya jumlahnya berapa. Jumlah terus nanti integer jumlah scanner next in. Kita tampung juga nilainya. Jadi kita tampung apa yang dipesannya, yang kedua adalah jumlahnya. Setelah itu pesanan pilihan 1 dikurangi 1 sama dengan jumlah ini artinya apa nih? Kenapa dikurangi 1? Miki tahu nggak Miki? Kenapa ini pesanan pilihan 1 dikurangi 1? Kenapa dikurangi 1? Barangkali Miki tahu. Pesanan pilihan 1 dikurangi 1. Oh, barangkali tahu Miki? Kalau bisa kayak gitu? Oke. Silakan Miki mungkin akan menjawab dulu pertanyaannya ya, Miki ya. Oh ya, baik.
Baik, Niki. Nah, oke. Apa namanya? Di situ sudah tadi sampaikan ya, apa namanya, bahwa tadi setiap makanan minuman itu dia mendapatkan itu ya, ada diskon ya, Niki ya. Nah, ada diskon. Nah, kemudian apa namanya? Di sini yang saya garis bawahi, di sini saya garis bawahi adalah di sini pesanan ya. Ini pesanan ya. Pesanan. Nah, ini kan bentuknya adalah array ya. Integer pesanan, bentuknya array. Array dengan tipe data integer ya. Nanti di sini integernya diberikan kapasitas length-nya atau panjang datanya adalah 8. Ya, panjang datanya 8. Kemudian nanti di sini kita tuliskan array-nya, pesanannya dalam kurung ini adalah indeksnya. Indeksnya itu adalah pilihan 1 dikurangi 1. Tadi kan pertanyaan saya kan, kenapa dikurangi 1 gitu ya? Kenapa sih indeksnya dari si pesanan ini dikurangi 1? Nah, agar apa? Nah, karena pilihan 1 itu pasti bilangannya bulat. Ya, pasti bilangannya bulat dan pilihan si user itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itulah pilihan user. Tergantung dari menunya. Menu nomor 1 misalkan cumi ikan bakar. Ikan cumi bakar misalkan ya. Nah, berarti pilihan nomor 1 tuh nomor 1. Terus yang kedua adalah gurame goreng. Nomor 2 gurame goreng. Pasti akan tulis nomor 2. 2 gurame goreng. Nomor 5 misalkan es teh gitu ya. Es teh manis. Nomor 5 pasti akan tulis 5. 5 es teh manis. Tapi di dalam array itu indeks itu dimulai dari angka 0 dimulainya. Jadi kalau mau memanggil anggota pesanan yang keempat, maka harus memanggil indeksnya, indeks yang ketiga. Nah, tadi saya bilang, si array itu mulainya dari 0. Pesanan manusia, pesanan user, dari 1 mulainya. Jadi kalau pesan nomor 1 dikurangi 1, jadi 0. Karena itu adalah indeks array. Nah, makanya di sini ada dikurangi 1. Ya, itu adalah indeks array seperti itu ya. Jadi kalau pesanan 1 akan dituliskan pesanan 0 oleh si sistemnya ya, agar terbaca itu adalah pesanan 1. Terus nanti sama dengan jumlah 1, artinya apa? Di sini berarti nanti ketika masuk pesanan 1, maka akan muncul juga jumlah 1 gitu ya. Dan berikutnya, jadi ketika pesanan 2 muncul jumlah 2, pesanan 3 muncul jumlah 3 dan seterusnya. Sampai pesanan jumlah 4. Ingat ya, di sini pesanannya maksimal hanya 4, sesuai dengan di soal ya. Hanya 4 menu yang bisa dipilih dalam 1 kali transaksi. Nah, terus berikutnya adalah hitung subtotalnya ya. Nah, tadi kan disampaikan tuh di sini di soal ya. Jadi soalnya disampaikan ya di sini nih. Nah, di sini disampaikan bahwa yang namanya struk pemesanan ini ya, struknya ya, di sini harus bisa dihitung nih ya. Nah, di sini menentukan item-item pesanan, jumlahnya, harga per itemnya, total harga per itemnya gitu ya. Nah, itu harus bisa total biaya pemesanan, informasi pajak dan lain-lain itu harus ditampilkan. Nah, di sini kita akan coba hitung total ya. Nah, di sini ketika si pelanggan itu memilih pesanan 0 ya, dengan kemudian dia lebih besar dari 0, artinya si pesanan tersebut lebih besar dari 0 artinya dia dipesan gitu ya. Ada satu pesanan atau lebih gitu ya. Pokoknya di atas 0. Nah, maka nanti akan ditambahkan dengan daftar menu 0 get harga. Nah, ini ya. Jadi di sini ada namanya get harga. Get harga itu untuk mengambil nilai tadi harga dari makanan minuman ya yang dimakan. Nah, terus berikutnya dikali pesanan. Nah, kali pesanan tuh kenapa dikali pesanan? Karena itu kan jumlahnya ya, itu jumlahnya. Jadi dikalikan pesanan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya tadi nasi goreng harganya 20.000 gitu ya, dikalikan 2, maka berarti yang datang itu adalah jumlahnya adalah 2 nasi goreng ya, 2 nasi goreng dengan harga masing-masing gitu ya. Nah, seperti itu. Itu makanya dikalikan dengan pesanan ya. Nah, gitu mungkin ya. Itu adalah tadi teknik hitung subtotalnya. Terus berikutnya bawahnya nih, bawahnya gimana cara hitung pajak gitu ya. Kita kan pajak jelas ya, tadi kan pajak itu adalah berapa tadi 10% ya. Nah, ini 10%. Jadi total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10%. Dari total biaya keseluruhan. Nah, gitu ya. Dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, itu. Jadi di sini kalian apa namanya?
eh, pastikan tadi pajak dihitung ya. Tadi kan berarti kan 10% kan, 0,10 ini ya. Dikalikan subtotalnya berapa? Subtotal itu didapat dari ini. Nah ini subtotal yang ini ya, yang ini subtotal itu adalah apa namanya penambahan ya, penambahan dari masing-masing per item. Terus berikutnya adalah diskon subtotal. Nah jadi ketika ada subtotalnya itu melebihi 200.000 ya, di sini kan dijelaskan ini 100.000 ya. Jika melebihi 100.000 total biaya keseluruhannya, maka dia dapat diskon. Diskon ya. Nah ini. Terus berikutnya itu masuk ke dalam biaya layanan ya. Nah sekarang kalau di sekolah, nah kemudian berikutnya total bayarnya nih ya, ini total bayar Telkom tadi kan, kalau tadi kan besaran per itemnya ya. Karena kalau sekarang kita juga akan membahas terkait mengenai diskon penawarannya ya, diskon penawaran. Nah diskon penawaran itu kan tadi disampaikan bahwa dia khusus ya, khusus bagi pembeli yang total biaya pembeliannya itu ya untuk kategori minuman itu di atas 50.000 ya, 50.000. Jadi di sini adalah double diskon penawaran sama dengan 0. Nah subtotalnya 50.000. Jadi kalau misalkan if apa ini pesanan oke, nah terus berikutnya nih di sini jika subtotal di atas 50.000 gitu ya, ini sesuai dengan soal ini ya. Nah, if 4, nah jadi di situ apa jika apa jika si pesanan 4 gitu ya atau si apa si pesanan yang posisinya dia kelima ya, kelima lebih besar dari 0, maka nah itu tuh 5 itu adalah apa? Kenapa ada di pesanan 4? Karena itu salin dari 0 ya, start dari 0, 0, 1, 2, 3 itu adalah makanan. 4, 5, 6, 7 itu adalah minuman. Yang ngetiknya saya, itu saya ngetiknya di sini nih, ini nih. Nah ini nih, nah ini. Ya, ini kan salin dari 0 kan. 0, 1, 2, 3 itu adalah si makanan ya. Nah, sementara minuman itu yang ini ya, dari 4, 5, 6, 7 itu minuman. Ya, makanya tadi di sini si pesanannya itu adalah pesanan 4. Nah, ini adalah pesanan 4 di sininya ya. Nah, di sini tadi sini pesanan 4. Tadi karena apa? Tadi karena si apa si yang dimintanya adalah buy one get one minuman. Nah, nanti pesanan 4 lebih besar dari 0, diskon penawaran nah, sama dengan daftar menu 4 get harga. Ya. Nah, terus berikutnya di sini pesanan 5 diskon penawaran apa? Sama dengan daftar menu get harga. Pesanan 6 bisa dari 0 diskon penawaran daftar menu 6 get harga. Dan pesanan 7 bisa dari 0 diskon penawaran daftar menu 7 dikalikan get harga. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah contoh apa namanya? Ini ya, data untuk buy one get one ya, buy one get one seperti itu. Palingannya kayak gitu. Nah, terus berikutnya ada total bayar. Nah, ini yang terakhir nih, terakhir total itu yang terakhir ya. Yang terakhir total bayar terakhir ini yang ini ya. Mencetak struk pesanan. Nah, yang pertama nih, yang pertama adalah di sini tadi dibuatkan variabel bertipe data double. Double itu adalah untuk menghimpun nilai desimal atau koma ya. Nah, double total bayar sama dengan subtotal. Dan subtotal yang ini. Tadi ya, subtotal yang tadi yang atas. Subtotal itu dia adalah yang menjumlahkan gitu ya total biaya dari oke, nah kemudian berikutnya di sini apa kita lanjutkan lagi ketika apa ketika di sini subtotal ini bentar ya, ini total biaya itu subtotal itu awalnya dari sini, awalnya dari sini subtotal sama dengan 0. Jadi dia memang nilai defaultnya 0, kemudian nanti di sini subtotal, maka dari sini akan mendapatkan nilai dari daftar menu yang dipilih, get harga, dan pesanannya berapa jumlahnya gitu ya. Seperti itu. Nah, terus nanti berarti subtotal akan menghimpun keseluruhannya tuh ya. Keseluruhan dari si nilai jualnya ya.
Kemudian setelah itu si subtotal ini akan menghimpun nilai kembaliannya, terus ada pajaknya. Tadi pajak kan 10% ya. Tadi pajak udah kita hitung 10%. Nah ini subtotal ya. Kemudian nanti di sini ada biaya layanan. Biaya layanan itu ini yang 20.000 yang tadi. Ya. Terus berikutnya oke. Nah, terus berikutnya di sini ini biaya layanan ya. Tadi biaya layanan itu kan tadi 20.000 ya. 20.000 kemudian diskon. Nah, ini diskon tadi yang 10% ya. Beda antara diskon dan pajak ya. Sama-sama dia 10% sama-sama. Ingat ya, kalau pajak itu 10% dari total keseluruhan biaya keseluruhannya. Ya, kalau diskon itu biaya keseluruhan setelah ditambah biaya layanan. Ya, setelah ditambah biaya layanan dan biaya pajak, maka dia mendapatkan diskon 10%. Tapi kalau pajak itu murni pajak itu dari makanan dan minuman yang dipesan. Ya, jadi jangan diotak-atik apa namanya untuk pajak ini ya 10% ini karena dia akan menempel ke makanan minuman. Tadi kalau diskon itu dia akan menempel ke makanan minuman yang telah diberikan biaya layanan plus biaya pajak. Nanti itu akan diurus diskonnya, gitu ya. Nah, terus berikutnya ada diskon penawaran. Nanti yang tadi diskon penawaran itu yang buy one get one ya, buy one get one dari si minumannya. Oke, kalau sudah berarti kita sekarang siap mencetak struknya. Ya. Nah, di sini ini ada struk opening line, struk pemesanan gitu ya. Nanti di sini ada pesanan. Nah, ini apa nih? Pesanan sistem opening line. Nah, ini untuk menyebutkan bahwa pesanan lebih dari 0 itu apa gitu ya. Nah, itu adalah menu pertama. Itu menu pertama, kemudian nanti sistem opening line nasi Padang. Nah, ini nasi Padang. Nasi Padang, kemudian nanti di sini ditambah pesanan 0, pesanan 0. Ya, itu pesanan 0 ya. Pesanan 0, kemudian nanti akan keluar berapa rupiah di pesanan 0. Kemudian berikutnya ada ayam goreng ya. Ayam goreng juga sama. Nanti akan diukur ya apakah dia masuk ke dalam pesanan apa? 1 gitu ya. Kemudian RP juga pesanan 1 juga ya, dikalikan tadi 25.000 ya. Di sini adalah pesanan mie goreng, soto, es teh, es jeruk, pie alpukat. Nanti di situ keluar di situ menunya. Kemudian berikutnya adalah jika sudah ditampilkan menu-menunya, maka lanjut ke bagian menampilkan subtotalnya. Subtotalnya keluar nanti, terus berapa pajaknya nanti keluar berapa pajaknya, biaya layanannya berapa keluarnya, terus diskonnya berapa, penawaran minumannya nanti gimana mekanismenya, diskon penawarannya, terus nanti ada total bayar seluruhan ya. Nah, di sini akan saya demonstrasikan. Atau sebelum didemonstrasikan nih, Miki, dari Miki sendiri, ada yang mau tanyakan nggak terkait mengenai kode programnya, Miki? Silakan. Takutnya ada yang belum paham atau bagaimana gitu, terkait mengenai kode programnya. Itu adalah cara saya menjawab soal kayak gitu ya, tekniknya kayak gitu. Silakan. Dari Miki, barangkali ada pertanyaan dulu. Silakan. Barangkali dari Miki ada pertanyaan dulu terkait mengenai kode programnya. Tadi saya sudah menjelaskan secara detail ya. Oke, baik. Baik, Miki ya, sudah mulai paham ya. Alhamdulillah ya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan sedetail mungkin ya. Se- eh,
Bentar ya. Oke, baik. Nah, terus berikutnya di sini ya. Nah, karena kita sudah selesai melakukan kode program nih ya. Nah, sebenarnya saya harapkan dari teman-teman ya, dari teman-teman UT, mahasiswa UT ya, saya harapkan kalian bisa menjelaskan seperti saya ya. Walaupun cuma 15 menit tadi ya disampaikannya, tapi kalian sebutkan seperti saya. Jadi menjelaskan setiap kode program ini itu bagaimana peranannya gitu ya, sejauh mana. Jadi kalian membuktikan bahwa itu adalah buatan kalian sendiri gitu ya, membuktikan. Nah, itu pasti akan mendapatkan nilai 100 dari saya ya, pasti ya. Oke. Nah, terus berikutnya kita lanjutkan ya. Eh, kita lanjutkan. Oke, nah kita lanjutkan terkait mengenai outputnya ya. Outputnya kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita jalankan Japatch itu Java compile ya. Karena kita menggunakan kompilator ya. Jadi kalian pastikan si Java itu sudah diinstal ya sebelumnya ya. Diinstal sebelumnya di dalam apa namanya sistem laptop kalian ya. Jadi kalian menginstal itu ada dua. Yang pertama itu adalah kalian install Java JDK ya. Java JDK. Nah, di sini ya, di sini kalian install Java JDK. Jadi Java JDK. Nah ini ya, ini Java JDK. Nanti apa? Download Java seperti ini ya, download Java. Nanti klik Javanya. Nanti setelah itu kalian lakukan, oh maaf, ini ya, maaf salah. Ini nih, Java yang ini yang Oracle ya, Java yang Oracle. Nanti di sini kalian ke JDK 25 nih yang terbaru ya, JDK 25. Kalau kalian nanti menggunakan apa namanya, eh, kalian menggunakan Linux bisa download yang ini ya. Kemudian kalau menggunakan Mac OS atau Macintosh pakai yang ini. Kalau menggunakan Windows pakai yang ini. Pilih yang ini, yang X64 installer yang ini ya. Nah itu. Nah kemudian setelah itu jika kalian sudah menginstal, kemudian kalian selesaikan, nanti kemudian kalian setting environment variable yang ada pada apa namanya si ini ya. Coba kalian tulis np ya, environment. Nah ini ada environment variable. Nanti kalau udah, nanti di sini apa kalian ke environment variable. Nanti di sini ini ada path ya, pathnya ada dua, 1 dan 2 ini atas dan bawah, yang atas itu user variable, yang bawah adalah sistem variable. Nah di path ini pastikan, nah ini kalian sudah mengkopikan ini, C program file Java JDK24 bin. Nah itu adalah bin itu adalah mesin ya, mesin dari si Java-nya, atau Java Virtual Machine ya, JVM, itu untuk menjalankan mesin dari si Java-nya, supaya bisa mengcompile ya, apa namanya, atau menginterpret gitu ya, menginterpret nilai dari kode program Java-nya ya. Nah itu jadi ada namanya compiler dan interpreter ya. Nah kita harus punya itu di Java ya. Nah kemudian setelah dikopikan ini tadi bin-nya ya, kemudian juga di sini juga di pad yang bawah juga sama. Jadi kopikan juga Java JDK 24 bin-nya ya. Nah kalau udah di oke, kalau udah di oke, kamu pastikan ini di dalam VS Code-nya ya. Ini pastikan kamu apa, jalankan Java compile ya, Java compile, Java C. Nah, ketika Java C di enter, muncul kayak ini, muncul teks banyak ya kayak gini nih. Nah ini usage Java option source file name, AKI, add module. Nah ini ketika muncul teks banyak seperti ini, tandanya berarti kamu sudah berhasil menginstal Java compiler ya, begitu ya. Itu adalah tips sedikit dari saya terkait mengenai instalasi Java-nya ya. Nah, terus setelah itu kamu lanjutkan dari si output programnya ya. Lanjutkan, kamu panggil si Java compiler-nya untuk menjalani si file Java-nya ya. Ini kan Java compiler ya. Ini Java C itu Java compiler. Kemudian nanti aktivitas file itu adalah foldernya, dan aplikasi restoran itu adalah nama Java-nya ya, nama file Java-nya. Nah ini yang ini ya.
Nanti kalau udah, kalian enter di sini. Oke, Java not found katanya, bentar ya. Not found. Nah, ini berhasil ya. Jadi harus menggunakan yang namanya slash ya. Jadi Java compile atau compiler aktivitas 4 itu foldernya slash, nah jangan pakai titik ya, slash aplikasi restoran.java. Nah, kalau udah kita hapus Java-nya, kita akan running si aplikasi restorannya, kita running. Nah, ketika kamu berhasil melakukan Java compiler, ya nanti di sini si aplikasi restorannya di sini akan memiliki kelas ya. Ini akan yang ada dia namanya aplikasi restoran kelas. Dia akan otomatis terbuat ya. Nah, kemudian nah, terus berikutnya kita jalankan pakai sintak ini, Java, C-nya hilangin ya. Java aktivitas 4 slash aplikasi restoran. Kita jalankan, di enter. Nah, ini. Begini. Ini adalah tampilan seperti ini. Ya, ini adalah tampilan yang ideal. Jadi gini, ini kita cocokkan juga dengan soal. Cocokkan dengan soal ya. Nah, ini soalnya di sini nih. Soal itu adalah mintanya gini. Jadi kan tadi diminta bahwa ya di sini tampil semua menu ya. Tampil semua menu. Bentar, saya coba ini dulu deh. Saya coba hapus dulu di layarnya ya. Ini kurang enak dilihatnya. Nah, kayak gini. Nah, saya tampilkan ininya. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, jadi di sini kan dimintanya tuh semua menu tuh muncul di layar ya. Dia inginnya kayak gitu. Muncul semua menu di layar. Terus tadi si pelanggan bisa memesan kan ya di sini ya. Nah, di sini kan item harus memiliki nama, harga, dan kategori. Nah, ini kan udah ada nih. Ini namanya, ini harganya, ini kategorinya. Makanan atau minuman. Tadi kan makanan itu kan ada 4 ya. Cuma ada 4. Nah, ini tidak boleh lebih. Terus setiap pesan itu harus maksimal 4 menu. Oke, yang pertama kita pesan. Tadi pastikan ketika memesan itu si pesanannya itu muncul ya. Dan berapa jumlahnya yang dipesannya berapa gitu ya. Oke, nomor pertama misalkan saya pilih nasi Padang. Nomor 1 Padang ya. Jumlahnya misalkan saya pesan 3. Di enter. Nah, nanti terus dia akan nanya pilihan menu kedua. Ya. Atau untuk 0 untuk selesai. Nah, kalau selesai ya 0 aja, pilih 0. Kalau mau pesan lagi. Ya, ini hanya dikasih 4 kali kesempatan. Ya, terus di sini kita pesan mie goreng ya, mie goreng. Mie goreng itu nomor 3. Mie goreng, terus di sini kita pesan 4. Nah, berikutnya kita pesan minumannya misalkan ya. Tadi kan minuman 4 ya. Terus kita juga agar mendapatkan diskon, kita juga bisa memesan di atas 100.000 ya. Nah, gitu ya. Kalau pajak pasti akan kena pajak itu 10% ya dari total keseluruhan. Terus biaya lainnya juga sama 20.000 ya. Nah, terus berikutnya di sini pilih menu ketiganya, misalkan kita minumannya ya. Minumannya misalkan kita pilih es jeruk. Es jeruk nomor 6. 6 es jeruk. Nah, ini. Terus berikutnya kita masukkan es jeruknya karena kita bertujuh misalkan di sini ya. 3 tambah 4 bertujuh. Maka kita pesan es jeruknya misalkan 5. Nah, nanti di sini kita pesan berikutnya adalah jus alpukat ya. 8. Nah, di sini kita pesan 2. Nah, udah. Di sini udah muncul detailnya. Ini adalah struktur pesanannya, ini strukturnya. Ini struknya ya. Struknya sesuai yang di sini. Sesuai yang di sini. Nah, ini struknya. Pertama di sini akan keluar ini ya, mencontohkan item menu yang dipesan. Nah, ini keluar nanti di sini. Nah, ini nasi Padang keluar kan. Saya pesan 3, 90.000. Terus mie goreng pesan 4, 80.000. Saya pesan es jeruk 5, tadi 50.000. Jus alpukat 2, 40.000 ya. Nah, nanti total sini keluar totalnya 260.000. Maaf ya. Nah, terus berikutnya setelah jumlahnya total keluar, nanti harga per itemnya keluar juga tadi ya, udah ya, total harga per item, total biaya pemesanannya berapa. Nah, ini kan udah keluar ya. Terus berikutnya adalah informasi pajak dan biaya pajaknya. Nah, ini kan keluar di sini nih. Pajak 10% itu kan informasi pajaknya. Dan biayanya berapa biayanya? Tadi 26.000 atau 10% dari 260.000 ya. Kemudian biaya pelayanan. Nah, ini biaya layanan itu adalah 20.000 keluar ya. Dan jika ada diskon, munculkan diskonnya berapa? Yaitu munculkan harga setelah diskon. Jadi di sini munculkan ini harganya 26.000 diskonnya.
ya, 26.000 diskonnya, karena kan dia 10% dari 260.000. Terus tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Nah itu, jadi nanti sini penawaran minuman dia dapat nih, dia dapat karena di sini, dia kan dapat nih, apa namanya, eee, di sini dia dapat nih, es jeruk ini pemesanannya 5 nih, 5 ya, dia 50.000 nih, 50.000 dia pemesanannya, sehingga itu mencapai itu kan minimal 50.000. Nah di sini nih ya, di sini 50.000, berarti dia mendapat penawaran minuman 10.000 gratis. Artinya, dia dapat potongan 10.000 kan buy one get one, di es jeruk ya, di es jeruk. Sehingga totalnya adalah ini, 270.000. Tuh, itu totalnya, total akhirnya. Jadi setelah dikurangi subtotal, dikurangi pajak 10%, biaya layanannya 20.000 tambah, terus diskonnya ini, penawaran minumannya ini, total bayarnya ini. Begitu ya, dapat itu. Baik, itu untuk pembedahan soal dari saya, baik itu dari kode programnya maupun dari, output-nya ya. Sudah selesai, eee, silahkan Miki bagaimana? Eee, ada pertanyaan barangkali yang mau ditanyakan terkait mengenai boleh tentang soalnya, tentang kode programnya, tentang, output programnya boleh, atau ada kode program yang belum paham, mangga silakan. Ada yang tanyakan dulu? Barangkali ya dari Miki ada pertanyaan dulu, mangga. Kurang lebih seperti itu ya, cara mengerjakan, tugas satu ya. Gampang kok, nggak susah ya. Halo, Miki? Halo, Miki? Barangkali dari Miki ada pertanyaan? Silahkan boleh, jika ingin tanyakan. Atau sudah cukup paham nih? Barangkali Miki sudah cukup paham? Oke, baik. Berarti dari Miki tidak ada pertanyaan ya? Cukup paham berarti ya? Baik, berikutnya nih ya, saya akan coba share terkait mengenai, materi ya.
Nah ini ya, saya punya materi dari teman saya Bapak Hari Aspriono ya. Jadi saya memakai modul beliau. Nah, sebentar ya. Saya coba jelaskan ke teman-teman Mas Sote dan Demikia ya, terkait mengenai materi ini. Oke, baik. Oke, ini ya. Miki, apakah sudah tampil di layar? Apa namanya yang saya share? Bentar, bentar ya, maaf. Saya share dulu. Gimana? Miki sudah tampil layar? Modul percabangannya udah muncul? Oke, sudah muncul ya. Baik, sedikit saya sampaikan, ini materi dari Bapak Hari Aspriono ya, ini teman saya, terkait mengenai percabangan di Java ya. Nah, jadi sebelum belajar percabangan, kita harus belajar dulu terkait mengenai blok ya. Blok merupakan area kode yang diapit oleh kurung kurawal. Jadi di dalam Java itu ada yang namanya kurung kurawal, buka dan tutup ya. Ada blok dapat dibuat dalam blok lain ya. Sebuah variabel di blok terluar dapat diakses oleh blok di dalamnya. Namun sebaliknya, jadi variabel di blok di dalam tidak dapat diakses dari blok luarnya. Jadi apa? Ketika kamu melakukan kode program ya, ada misalkan sebuah metode ya, function. Nah, si tadi si misalkan tadi ada variabel kelas ya. Milik kelas namanya nama, misalkan nama itu dia di luar function ya. Nah, di dalam function ada namanya nama juga sama. Nah, variabel nama yang ada di kelas itu bisa mengakses variabel nama yang ada di metode. Tapi sebaliknya, variabel nama yang ada di metode tidak bisa akses variabel yang ada di kelas. Nah, gitu ya. Makanya tadi di sini kan jelas, ini tadi di dalam for itu kan jadi jelas. Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Ini kan variabel di luar ini ya, di luar kurung kurawal ya, di luar blok. Ini kan di luar blok string nama, yang ini ya, list nama. Dia bisa mengakses ini, dia bisa mengakses variabel parameter yang ada di dalam lokal method atau lokal method menu ya. Nah, dia bisa akses nama. Tapi sebaliknya si nama yang ini, parameter ini gitu ya, atau variabel lokal ini tidak bisa mengakses variabel global milik kelasnya, nggak bisa. Ya, begitu ya. Oke, terus itu paham ya. Nah, terus berikutnya ini if nih. Nah, si if sendiri itu adalah bahasa Inggris dari jika ya. Jika di dalamnya ada kondisi. Nah, ada kondisi atau condition atau statement. Nah, nanti di dalam situ kita bisa isikan misalkan jika nilai A sama dengan 70, misalkan ya, nilai A sama dengan 70, maka, nah ini makanya isi perintah yang kondisi sebenarnya ini adalah selalu bernilai true ya. Ini selalu bernilai true, selalu. Jadi ketika ada yang namanya if, pasti itu bernilai true si statementnya. Tapi ketika ada kondisi else itu adalah bentuk pengecualian dari if. Nah itu akan pasti akan memiliki output bernilai false atau else if. Ketika ada if, ada else if pasti akan bernilai true, else if akan pasti bernilai false. Begitu ya. Nah, jadi seperti itu adalah kondisi percabangan ya. Nah, kemudian tadi kayak gini ya, tadi saya bilang ya, ketika ada if, ya udah, berarti di situ hanya ada true. Tapi ketika ada if else, maka yang atas itu adalah true, yang bawah adalah false, atau yang atas benar, yang bawah salah ya. Seperti itu. Nah, untuk else itu tidak perlu ada yang namanya kondisi, tidak perlu. Else itu tidak perlu ya. Jadi cukup if saja. If dan else if itu ada kondisi. Ya. Kemudian berikutnya ada if bersarang. Kalau if bersarang berarti artinya dia ada if di dalam if. Ya. Jadi saya contohnya kayak gini nih. If kondisi 1
ya, diisi perintah satu benar. Kemudian else if. Nah, ini else if ini adalah kondisi duanya, ya. Isi perintah jika kondisi dua salah. Nah, itu kondisi false-nya. Terus berikutnya lagi nih, yang berikutnya adalah else if. Nah, ini else if pengecualian dari else if yang atas, yang kondisi dua. Dan terakhir adalah else. Else itu selalu terakhir ya, selalu. Jadi kalau misalkan ada if, else if, else if, else if, else if, dan terakhir itu adalah else. Ya, else itu tadi terakhir atau perintah yang bisa didapatkan oleh sistem ketika semua kondisi itu ditolak, ya. Nah, itu. Kemudian jika sudah, kita masuk juga ke switch case. Ya, switch case. Nah, si switch case ini gitu ya. Ini adalah bentukan dari if else yang lain. Tadi kan di coding ada ya. Di coding ada if else gitu ya. Nah, switch case ini adalah kalau kamu misalkan tidak ingin memakai if else, kamu bisa menggunakan switch case. Nah, si switch case ini bagaimana cara kerjanya? Switch case itu adalah si switch itu akan berfokus ke variabel atau parameter yang akan ditujunya. Nah, ini adalah variabel ya, ini variabel. Ini variabel yang akan ditujunya, kemudian nanti ada case. Case 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, case 1 itu untuk menyebutkan bahwa variabel tersebut adalah bernilai 1. Ya, maka ke case 1. Kalau variabel bernilai 2, maka ke case 2. Kalau variabel bernilai 3, ke case 3. Kalau variabel bernilai di luar dari 1, 2, 3, maka dia akan dilempar ke default. Gitu ya. Nah, apa break? Break itu adalah menunjukkan bahwa ketika dia memilih case 3, langsung break. Ketika dia memilih case 1, langsung break. Ketika dia memilih case default, langsung break. Udah, seperti itu ya. Jadi, itu adalah bentukan dari switch case, ya. Terus ada operator nih. Operator itu ada operator ternary, ya. Nah, ini adalah operator di mana yaitu operator yang dapat digunakan untuk mengubah nilai sebuah variabel dengan menggunakan kondisi, ya. Variabel, kondisi, gitu ya. Nanti di situ akan dinilai A sama dengan B, gitu ya. Variabel A akan menilai A jika kondisi benar. Variabel akan menilai B jika kondisi salah. Nah, itu ya. Ini adalah latihan pencabangannya. Nah, ini. Mesti dipahami ini ya, mesti dipahami. Jadi, di sini yang kalian pahami adalah ini ya, si kode programnya nih. Yang pertama sini ada public class latihan blok ya. Latihan blok ini jadi gini, di sini ada namanya kelas latihan blok, di sini adalah main method ya. Metode di sini ada string nama Budi. Nah, ini adalah tipe datanya string, ini nama itu adalah variabel, ini adalah Budi itu adalah isi datanya. Nanti di sini dijelaskan bahwa blok pertama ini adalah sistem operasi yang lain nama. Jadi nama ini akan di-print ke layar. Jadi blok 11 ini adalah bagian di dalamnya nih. Dan ini adalah integer nilai sama dengan 10. Artinya si integer nilai sama dengan 10 itu dia ada di dalam blok yang ada di dalam sistem out println. Dan sistem out println berada di dalam blok string nama. Gitu ya. Jadi satu sama lain itu saling berpengaruh ya. Terus berikutnya nih. Terus lagi ya. Nah, di sini ini ada yang namanya public class latihan if ya. Latihan if. Oke, latihan if. Nah, di sini latihan if itu gini. Lalu static point minus string args, integer nilai sama dengan 90. Jadi si nilainya ini 90, tugasnya itu 85. Nah, jika nilai di atas 80, dan itu logonya kayak gini. Ini logonya dan kayak gini. Dan ya. Tugas di atas 80. Maka sistem OpenLN selamat nilai dan tugas Anda bagus. Nah, ingat baik-baik bahwa yang namanya N atau dan N itu akan bernilai true kalau dia kedua variabelnya bernilai true. True and true jadi true. True and false jadi false. False and true jadi false. False and false jadi false. Ingat ya. Nah, ketika di sini apakah dua-duanya true nih, lihat nih. Nilai 90 di atas 80 nggak? Nah, berarti true.
tugas di atas 80. Ini berapa nih? 85. Berarti dia true ya. Berarti ini if true and true, maka true. Maka si kata-kata selamat nilai dan tugas Anda bagus itu akan muncul ke layar. Karena tadi tercapai nilai true-nya dari si N gitu ya. Seperti itu. Terus berikutnya nih, ini adalah public class latihan if bersarang. Ini yang tadi, yang nested if tadi ya. Tadi soal ada nih tadi, nested if ya. Nah, apa itu nested if? Nested if itu tadi kayak gini. Jadi, public class latihan if bersarang. Public static point matrix args ya. Ini untuk main metodenya, integer nilai 75, tugas 75. Nah, if nilai di atas sama dengan 80, tugas sama dengan 80, setelah penilaian selamat nilai Anda terus ada bagus. Nah, tapi kan ini posisinya dia di 75 nilainya ya. Nilainya 75 nilainya. Jadi di sini else if nilai di atas sama dengan 80, setelah penilaian nilai Anda bagus. Yang ini else if tugas di atas 80, nilai tugas Anda bagus. Tapi kan dia posisinya 75 tidak mencapai 80. Jadi mungkin dia akan dilempar ke sini ke else, yaitu setelah penilaian coba lagi. Gitu ya. Paham ya? Jadi apa namanya, permainan if else tuh kamu masuknya ke kategori yang mana gitu. Kategori pertama kah? Oh, gagal, berarti kategori kedua. Gagal juga kategori ketiga, gagal juga kategori keempat gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini nih latihan if else-nya ya. Nah, di sini perlu static point nesting arg, integer nilai sama dengan 75 ya. If nilai lebih dari 80, nah berarti stop penilaian ini apa nih? Nah, berarti di sini ada selamat Anda lulus. Ya. Nah, ini posisinya dia nilainya 75. Ya, dia tidak lebih dari 80 gitu ya. Berarti akan terpilih else-nya. Stop penilaian gagal, coba lagi gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah latihan operator ternary. Ternary ya. Ternary ini holistic point string arg, boolean menikah false. Artinya dia belum menikah ya. Boolean menikah false. String keterangan menikah sama dengan true. Jika menikahnya sama dengan true, maka di sini menikah titik 2 belum menikah. Stop PLN keterangan. Nah, jadi nanti di sini keterangannya jika dia sudah menikah, maka si boolean menikah ini akan diubah menjadi apa namanya? False ya. Nah, tadi kan dia boleh menikah itu kan false. Nah, ketika dia keterangannya dia kalau dia menikahnya sama dengan true, maka di sini menikah titik 2 belum menikah. Artinya ketika dia sudah menikah true, maka dia akan terpilih menikah. Tapi kalau dia menikahnya belum, tidak akan terpilih menikah false ya, atau belum menikah. Jadi keterangannya mengikuti itu ya. Nah, itu. Terus ada switch case. Nah, switch case itu tadi kan saya bilang. Jadi si switch itu akan berfokus ke nilai variabel yang ditujunya. Nah, di sini kan ada scanner input new scanner, string PLN hari. String hari input next line. Nah, jadi di sini si user akan menginputkan harinya. Misalkan hari ini hari apa gitu ya. Hari ini hari apa? User menginputkan Senin. Nah, ya Senin berarti dia akan masuk ke dalam case Senin. Nah, di sini case Senin itu nggak ada kata-katanya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nggak ada kata-katanya. Tapi ketika mencapai hari Jumat ini, selamat bekerja. Ya, break. Kemudian ketika Sabtu, Minggu, maka selamat berlibur. Default, stop PLN, input salah. Jadi kalau dia menginput di luar dari Senin sampai Minggu, dia salah inputannya. Nanti di break ya. Jadi ketika dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia akan tampil selamat bekerja. Ketika weekend, kata-kata selamat berlibur gitu ya. Nah, ini adalah switch case ya. Ini juga sama-sama switch case. Di sini holistic point string arg, integer nomor 2 ya. Switch nomor 2, berarti dia akan berfokus ke nomor 2 di sini. Switch nomor 2, dia akan nomor 2, berarti akan lempar ke sini dia, ke case 2. Stop PLN 2 gitu. Ya, dia akan tampil itu. Jadi tergantung dari si nilai nomornya ya. Oke, baik. Untuk materi ini sudah selesai terkait mengenai percabangan ya. Percabangan, dan saya juga sudah menjelaskan terkait mengenai pembedahan soal ya. Pembedahan soal dari tugas 1, dan saya juga sudah melakukan penjelasan terkait mengenai dari
kode program yang tadi saya sampaikan ya. Sekaligus itu adalah kisi-kisi ya, kisi-kisi bagaimana cara saya menjawab soal. Itu versi saya sendiri ya, versi saya sendiri. Nanti kalau versi kalian sendiri pasti akan beda-beda lagi kan, tiap orang akan beda kan. Tiap orang akan beda cara menjawab soal ya. Karena kode program itu kan itu hubungannya dengan logik ya, dengan logik. Jadi logika tiap orang itu pasti beda-beda. Jadi cara menulis kelas, cara mendefinisikan konstruktor, cara mendefinisikan parameter, cara mendefinisikan badan body function, cara mendefinisikan logik, struktur, mekanisme, ya, SOP dari masing-masing fitur pasti itu berbeda. Ya, karena tiap orang tuh punya standarisasi berbeda-beda. Begitu mungkin ya, Miki, gimana? Bisa dipahami Miki yang saya sampaikan? Halo? Ya, sudah ya, Miki ya. Gimana? Apa namanya? Barangkali ada pertanyaan lagi terakhir, Miki? Kalau tidak ada sebelum saya close, silakan Miki, jika ada pertanyaan. Oke, baik. Betul ya. Jika saya menjelaskan itu kayak terlihat mudah ya. Terlihat mudah, baik. Miki tentunya untuk mencapai step seperti saya itu butuh waktu ya. Butuh waktu. Saya juga mempelajari coding itu lama ya. Nah, begini caranya ya, saya kasih tahu. Jadi, untuk sering salah itu ya, sering salah tanda atau salah input ya. Nah, itu tuh harus sering berlatih dari mulai coding sederhana dulu. Kayak tadi ya, misalkan dari coding if, else, if gitu ya, itu coding sederhana dulu. Pahami dulu esensinya. Jadi, coding sederhana itu belum tentu sederhana itu tuh. Harus paham isiannya dulu, ya, harus paham isiannya. Jadi, kenapa if, else tuh kayak gitu bentuknya gitu. Nah, itu harus paham ya. Jadi, kadang kita tuh melihat coding itu 5 baris ya. 5 baris, cetek 5 baris tuh ya. 5 baris tuh cetek banget, aduh cetek banget 5 baris nih, gampang gitu. Padahal itu tuh nggak gitu. 5 baris itu dia punya SOP-nya. Dia punya aturannya 5 baris tuh. 5 baris itu berarti misalkan ini ya. Misalkan tadi if kurung buka gitu kan. Nilai A sama dengan 10 kurung tutup. Nah, itu kan SOP. Ya, Miki ya. Jadi itu ada aturannya. Walaupun cuma sebaris coding itu, tapi itu ada aturannya. Nah, jadi kita sering menganggap remeh. Saya sendiri ya, saya sering menganggap remeh coding yang cuma 5 baris. Padahal itu tuh SOP-nya dijaga itu tuh. Atau tata cara ngoding itu udah bener gitu 5 baris tuh. Jadi ketika if kurung buka, kurung tutup, diisikan gitu ya, nama variabelnya, terus udah gitu berikutnya apa? Setelah itu kamu pahami kurung kurawal, kurung tutupnya gitu ya. Bagaimana cara pemakaiannya, terus membuat function tuh kayak gimana ya, membuat function tuh berarti kan kita tuh akan membuat satu fungsi gitu ya, satu rumus. Rumus ini kita bisa panggil kapanpun gitu kan. Nah, kayak gitu. Coba coba perhatikan coding-coding yang sedikit-sedikit. Kayak misalkan tugas-tugas kuliah ya. Misalkan coding menampilkan kata hello world misalkan ya. Nah, itu kan sebenarnya itu tuh SOP-nya jalan ya, itu SOP-nya jalan ya. Sistem out print public class public class, nama kelasnya gitu ya. Dalam kurung buka kurung tutup. Di dalamnya ada variabel kelasnya. Terus di situ di dalamnya ada konstruktor. Ya, konstruktor dan ada apa namanya?
badan body programnya gitu ya. Nah jadi terkadang, sosialisasi saya Miki ya, Miki coba sering-sering perhatikan coding-coding yang sederhana dulu. Bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara urutannya bekerja gitu ya. Bagaimana cara mencetak print, nah itu harus paham dulu itu. Mencetak ke layar, hello world gitu ya, hello world. Nah itu gimana cara berlatihnya? Berarti kan bikin lu public class. Nah ya, sudah gitu bikin kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, ya kan? Ya, ingat kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup harus harus sejodoh itu. Kurung buka sama kurung tutup, kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup itu harus sejodoh. Terus berikutnya di dalamnya kita bikin apa? Di dalam aplikasi itu kita bikin yang namanya eh, global variabel atau variabel global. Nah, di dalam variabel global kita buat function konstruktor gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya sih. Jadi kita harus sering-sering latihan kode program untuk untuk mengerti formatnya, format dari Javanya. Jadi kalau kita paham formatnya, kita tidak akan sering salah dalam mengkode program atau sering salah input, salah simbol, salah inputan gitu ya, atau salah tanda gitu. Gitu ya. Jadi sering-sering berlatih kode program ya, Miki ya. Paham nggak Miki? Jelas nggak yang saya sampaikan? Iya, baik. Kalau begitu Miki, apa namanya, karena kita sudah masuk masuk juga waktu zuhur ya, kita close mungkin ya untuk pertemuan dari web 2-nya untuk pemrograman desktop ya. Ini di kelas STSI 4201323 ya. Oke, baik kayak gitu mungkin diakhiri dulu mungkin ya Miki. Saya selalu untuk Miki ya. Nanti sampai ketemu lagi nanti di web berikutnya ya Miki ya, di web 3 ya. Saya harapkan Miki bisa hadir. Bahkan teman-teman yang lainnya saya harapkan juga hadir ya. Oke, karena senang sekali bisa bercengkerama, bisa bersilaturahmi ya, diskusi dengan teman-teman dari mahasiswa UT. Oke, kalau gitu, alhamdulillah alamin, saya tutup untuk web 2-nya. Sekian terima kasih untuk Miki Fahad Firmansyah. Di akhir dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Miki, silakan boleh lip untuk istirahat ya. Baik, sama-sama, Miki. Mari, Miki ya. Dadah.